Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya sehingga pada hari ini di bulan yang mulia ini masih bisa melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan dengan bagian yang kedua, yaitu tentang ilmu syarat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarga, para sahabat beliau, para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Pada pelajaran yang kedua ini atau bagian yang kedua ini kita akan mencoba membahas tentang ilmu sharaf. Nah, pada pendahuluan dari modul ini sudah diberikan pengantar tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu sharaf dan beda antara ilmu sharaf dengan ilmu nahwu. Nah, kalau ilmu nahwu ini merupakan ilmu yang memang membahas tentang susunan atau tata bahasa, di mana ilmu nahwu itu nanti dia akan ditentukan pada harokat akhir dari sebuah kata. Nah, dengan perubahan harokat pada satu kata, baik dia secara jelas terlihat ya, ataupun takdirnya berubah, maka dia akan bisa ditentukan jabatan kata itu dalam sebuah kalimat. Nah, adapun tentang ilmu sharaf ini, dia adalah merupakan ilmu perubahan kata. Istilah sharaf itu kan berarti memalingkan. Secara bahasa artinya memalingkan. Nah, dengan perubahan-perubahan kata, perubahan-perubahan huruf nanti pada sebuah kata itu, atau menambah, bisa juga dengan mendobelkan ya di antara bagian kata tadi itu, maka dia memiliki makna yang berbeda nanti. Nah, maka di dalam bahasa Arab itu ada yang kita kenal dengan istilah wazan penimbang. Nah, maksud daripada wazan penimbang ini adalah bahwa nanti bagaimana kata-kata lain itu akan dimasukkan atau digunakan wazan penimbang ini untuk menimbang sebenarnya masuk kemana sebenarnya perubahan kata itu menurut wazan penimbangnya. Nah, wazan penimbang ini dikenal dengan timbangan fa'ala ya. Jadi fa, ain, dan lam. Nah, fa itu disebut dengan fa fiil ya. Kemudian ain, huruf tengahnya itu disebut dengan ain fiil, lam itu disebut dengan lam fiil. Nah, jadi kalau misalnya kita carikan padanan kata lain yang semisal kata fa'ala ini, misalnya kata ba, maka ka itu disebut dengan fa fiil, artinya dia setimbangan dengan huruf fa yang ada pada wazan fa'ala tadi. Kemudian ta itu adalah merupakan disebut ain fiil, dan ba itu disebut dengan lam fiil ya. Itu penimbangnya ya. Nah, pada kata-kata yang lain ya nanti juga akan bisa disepadankan dengan fa'ala itu. Jadi ada yang misalnya nanti bentuknya misalnya farra ya. Farra itu kan sebenarnya 3 huruf. Cuma karena bagian akhirnya itu antara ain fiil dengan lam fiil itu huruf yang sama, maka dalam kaidah bahasa Arab itu maka dia ditasydidkan. Jadi tasydid, didobelkan hurufnya. Jadi sehingga farra, asal katanya itu adalah farara. Jadi pa itu adalah fa fiil, kemudian ra itu ain fiil, dan ra yang ketiga itu adalah lam fiil. Nah, itu bentuk daripada penimbang. Nah, untuk lebih jelasnya ya, jadi di dalam bangunan ya,
fiil itu atau bangunan kata kerja itu, maka itu secara garis besar dia dibagi kepada dua bagian. Ada yang disebut dengan bina'us sahih atau bangunan sahih. Maksudnya adalah bahwa huruf yang terbentuk dari 3 huruf tadi, ya seperti misalnya fa fiil, ain fiil, dan lam fiil itu merupakan huruf-huruf yang dia itu huruf sahih. Sahih itu maksudnya bukan huruf ilat. Nah, huruf ilat sebagaimana sudah kita pernah singgung sebelumnya, itu alif, ya, waw, dan ya. Ini disebut dengan huruf ilat. Jadi di antara baik itu fa fiil, ain fiil, atau lam fiil itu tidak ada termasuk salah satu di antara 3 huruf ilat ini. Jadi semua disebut dengan sahih, huruf-huruf yang sahih. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan mu'tal, yaitu tadi yang disebut dengan binaul mu'tal atau bangunannya itu adalah huruf ilat. Jadi apakah nanti fa fiilnya itu di antara 3 huruf ilat tadi, baik itu juga pada ain fiilnya maupun pada lam fiilnya. Nah, untuk yang pertama yaitu binaus sahih atau fiil yang sahih, tidak ada mengandung huruf ilat, itu ada yang disebut dengan salim. Jadi salim itu maksudnya ketiga hurufnya, jadi baik fa fiilnya, ain fiilnya, lam fiilnya itu sama-sama huruf yang berbeda. Jadi seperti pada kata-kata darasa, ya. Jadi dal, ra, sa itu kan huruf sahih dan dia ketiganya itu berbeda. Kemudian ja'ala ataupun nanti contoh-contoh lain misalnya kataba sebagaimana contoh tadi, ya. Itu disebut dengan yang bina'us sahih salim. Salim, ya. Kemudian yang berikutnya, yang bagian yang kedua ya dari bina'us sahih itu ada yang disebut dengan mudha'af. Mudha'af itu artinya double. Mudha'af ganda. Nah, disinilah yang dimaksud dengan double itu. Jadi antara ain fiil dengan lam fiil itu huruf yang sama. Sehingga dia ditasydidkan seperti para, madda, kemudian qalla yang artinya sedikit, ya. Kemudian apalagi sarra dan lain-lain. Nah, itu adalah disebut dengan mudha'af atau double pada ain dan pada ain fiil maupun lam fiilnya. Atau huruf ketiga dan huruf kedua dan huruf ketiganya adalah huruf yang sama. Kemudian ada yang disebut dengan mahmuz. Jadi yang dimaksud dengan mahmuz ini adalah salah satu dari ketiga hurufnya itu adalah huruf hamzah. Hamzah. Jadi harus dibedakan, ya. Itu berbeda antara hamzah itu dengan alif, ini penting, ya. Karena kalau hamzah itu sebenarnya dia berbaris, berharokat. Nah, sedangkan yang namanya ilat ini dia sebenarnya huruf pemanjang, atau kita kalau dalam istilah tajwid itu sebagai huruf mat, ya, huruf mat. Tetapi kalau hamzah ini dia bukan pemanjang, tetapi memang dia adalah huruf yang diberi harokat. Jadi dia bisa sukun, ya, bisa dhammah, ataupun boleh dia dibarisi kasrah. Nah, ini disebut dengan bangunan mahmuz. Ya, seperti akala, sa'ala. Nah, ini misalnya amana dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagian yang kedua tadi yang disebut dengan fi'il yang mu'tal mengandung ilat, ini juga terdiri dari beberapa jenis. Jadi yang pertama disebut dengan al-mithal. Jadi huruf pertama, jadi maksudnya fa fi'ilnya itu adalah huruf ilat. Seperti wasaba, wada'a, waqa'a, yasara. Nah, itu pada huruf pertamanya itu yang mengandung ilat. Nah, sebagaimana juga pernah kita singgung, yang namanya huruf ilat ini memang karena dengan istilah lain, ilat itu kan sebenarnya penyakit, ya. Kalau dengan
Dengan pengertian itu ilat itu artinya dia huruf penyakit. Nah, kadang-kadang huruf-huruf ilat ini bisa muncul pada satu jenis, pada satu perubahan, kemudian pada perubahan yang lain tuh dia bisa bisa menghilang. Ya, itu yang disebut dengan huruf ilat. Jadi makanya nanti kita memang akan melihat pada perubahan kata itu ternyata dia itu sebenarnya ada huruf ilatnya misalnya. Nah, maka di sini nanti memang perlu banyak latihan. Jadi seperti misalnya kul, ya kata-kata qala, yaqulu itu kan sebenarnya huruf ilat itu di tengahnya. Nah, itu nanti dia bisa hilang dalam satu perubahan, tetapi akan muncul lagi pada perubahan yang lain. Itu huruf ilat ya. Jadi nanti akan kita lihatlah dalam beberapa contoh bagaimana huruf ilat itu dia bisa muncul, bisa hilang. Kemudian yang berikutnya ya disebut dengan ajwaf. Ajwaf itu ain fiilnya atau huruf yang di tengahnya itu huruf ilat. Misalnya contoh ba'a, qala, kada. Kemudian ada yang disebut dengan nakis, yaitu huruf terakhir lam fiilnya itu adalah huruf ilat. Seperti contoh rama, da'a, ghaza. Dan yang berikutnya ada yang disebut dengan ilat yang lafif, al-lafif. Jadi antara ain fiilnya dengan lam fiilnya, jadi huruf kedua dan ketiga itu sama-sama huruf ilat. Rawa, rawiya, ya itu contoh kan sering itu kita dapatkan. Rawaul Bukhari, nah, itu berarti memang dia huruf ilat yang terakhir dan yang ketiga ya. Tiga dan huruf kedua dan huruf ketiga adalah huruf ilat. Nah, di sini disebut dengan al-lafif. Dan yang terakhir adalah al-multawi. Jadi huruf yang pertama dan huruf yang ketiga itu atau fa fiil dan lam fiilnya itu adalah huruf ilat. Waqa, walaya. Nah, itu yang ketiga. Nah, ini juga penting untuk ya nanti sebelum kita masuk ke bagaimana dalam tabel itu mungkin perlu disinggung dulu di sini. Jadi itu tadi yang disebut dengan bina sahih dan binaul mu'tal. Jadi ada yang bangunannya sahih, ada yang bangunannya mu'tal atau mengandung huruf ilat. Namun di situ ada 3 huruf ya, ada 3 huruf. Nah, itu yang kemudian disebut dengan istilah sulasil mujarad, murni 3 huruf. Nah, memang kalau kita melihat nanti di dalam misalnya membuka kamus, itu fiil itu memang dia secara asal atau dengan istilah lain mujarradnya atau murni ya. Mujarrad itu artinya murni. Sulasil mujarrad itu artinya 3 murni. Itu memang asal daripada kata itu dia adalah 3 huruf. Makanya kalau kita membuka kamus itu memang kita mencari yang 3 huruf dulu. Ya. Nah, tetapi sekali lagi nanti ketika orang Arab itu kan dia ingin merubah makna yang 3 huruf itu kepada makna-makna lain. Nah, lalu disitulah kemudian peranan ilmu daripada ilmu saraf itu untuk menambahkan. Ya, menambahkan. Nah, sehingga ketika ditambahkan, baik itu nanti di awal satu kata yang dari sulasil mujarrad tadi yang 3 murni, kemudian di bagian tengah ditambah dan seterusnya. Itu lalu memalingkan kepada makna-makna lain yang mereka inginkan. Nah, jadi dari kata asal yang 3 huruf tadi misalnya maknanya tertentu, kemudian ketika mereka tambah di awal dengan huruf-huruf tertentu atau kemudian bagian tengahnya seperti ain fiilnya tadi, kemudian mereka dobelkan, maka itu merubah kepada makna-makna lain. Nah, perubahan dari 3 huruf menjadi 4 huruf, ya, artinya sudah bertambah tadi ditambahkan mereka dengan huruf-huruf tertentu di kata-kata yang 3 murni atau sulasil mujarrad tadi, itu yang kemudian dinamakan dengan sulasil majid
artinya 3 mazid. Mazid artinya ditambah, 3 yang sudah ada penambahan. Ya. Jadi seperti ini contoh ya. Jadi da'a itu kan 3 huruf. Qoma. Ini kemudian wa'a, dhahaba. Ini sulasil mujarrad. Nah, di dalam bahasa Arab kemudian mereka tambahkan dengan tambahan-tambahan. Ya. Yang pertama mereka itu biasa dengan menambah bagian awal. Nah, itu ada yang disebut apa namanya? Menambah hamzah di awalnya. Jadi da'a menjadi ad'a, qoma menjadi aqoma. Ada juga yang mereka tambah nanti di bagian tengahnya. Jadi kata-kata alima, ya, alima 3 huruf. Kemudian mereka tambah allama, kemudian nazala, kemudian nazzala. Itu artinya berbeda memang. Jadi seperti contoh saja misalnya alima itu tahu. Tapi ketika mereka tambahkan alama itu justru artinya jauh sekali. Kalau alima tadi tahu, kemudian alama itu artinya mengajarkan. Kemudian nazala itu turun. Tapi kalau nazzala itu menurunkan. Atau sama dengan anzala nanti. Itu ada contoh yang di atas. Ya. Nazzala ini malahan ada yang mereka dobelkan bagian tengahnya dengan nazzala. Atau ada juga yang mereka nanti dengan mengikuti yang bagian A ini. Jadi ditambah alif atau hamzah depannya. Jadi anzala. Anzala dan nazala. Ya. Kemudian ada yang 3 huruf tadi yang nazala. Nah itu anu aja ya, gambaran bagaimana mereka menambahkan huruf tadi. Nah, kemudian ada juga yang mereka tambahkan huruf ilat ya, setelah fa fi'il seperti jahada tadi ya. Ini contoh jahada. Seperti amala. Jadi kalau amala itu kan amila. Amila itu mengerjakan atau melakukan. Itu amila. Tapi kalau amala berinteraksi bisa. Amala yu'amilu. Nah, itu berinteraksi. Jahada. Artinya bersungguh-sungguh. Bisa juga dengan jahada, saling bersungguh-sungguh. Atau bisa juga dengan makna berperang. Itu ya, bisa jahada itu bisa bermakna berperang. Bisa juga bermakna bersungguh-sungguh. Jadi kadang-kadang memang dengan penambahan satu huruf itu sangat mempengaruhi kepada arti, bahkan bisa berkebalikan maknanya dengan makna asal yang sulasil mujarrad. Ini anu saja ya. Nah, nanti kita bisa lihat dalam gambaran bagan bagaimana perubahan-perubahan ini. Nah, jadi itu ada yang tafa'ala, kemudian takatsara dan seterusnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya lalu kemudian ini digambarkan dalam tabel berikut ya. Nah, ini timbangan apa namanya? Timbangan-timbangan yang dari yang sederhana tadi yang sulasil mujarrad 3 huruf kemudian berubah dengan tambahan-tambahannya sehingga disebut dengan sulasil mazid. 3 bertambah mazid. 3 yang ditambahkan. Ini satu contoh di penimbangnya dulu ya, karena ini memang sekali lagi ini harus diingat wazan penimbang fa'ala ini sebelum nanti kita menimbang kata-kata yang lain ke dalam wazan ini. Jadi misalnya fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ini maksudnya adalah ini sulasil mujarrad itu terkadang dia memiliki 3 timbangan. Nih, di sini ada yang semua hurufnya ini sama-sama fathah. Ya. Ini fi'il madinya ya sama-sama fathah. Kemudian ada yang bagian tengahnya justru dia berharokat kasrah. Kemudian yang terakhir ini ada yang ain fi'ilnya itu dengan harokat dhammah. Ya. Jadi seperti ini nanti kalau kita mau tahu apakah ini dia
kata itu memang ketiganya itu berharakat fathah atau ain fiilnya berharakat kasrah ataupun ain fiilnya berharakat dhamma itu di kamus ya. Jadi ini memang tidak bisa di anu di apa istilahnya tidak bisa kita oh ini harus fathah semua misalnya atau ini yang kasrah itu yang bagian ini misalnya. Tidak bisa itu. Ini karena ini merupakan sudah dasarnya seperti itu ya. Asal kata itu memang apakah dia itu yang 3 huruf tadi berharakat fathah semua ataukah bagian ain fiilnya kasrah dan ataukah yang ain fiilnya itu dhammah. Jadi seperti darasa itu ya darasa. Tidak boleh dibaca darisa. Kemudian hamida ini wazannya mengikuti wazan fa'ila berarti. Tapi kalau dha'ufa itu mengikuti wazan fa'ula. Seperti contoh saja ya kan dalam hadis yang lain misalnya amila. Jadi amila itu 3 hurufnya memang dia mengikuti wazan fa'ila. Makanya hadis mengatakan man amila, bukan man amala atau man amula, tapi man amila. Da'ufat talib wal matlub. Nah, itu dalam ayat Al-Qur'an. Da'ufa. Berarti dia mengikuti wazan fa'ula. Nah, ini yang sulasil jarad. Nah, disitulah kemudian ada yang tadi masuk kepada sulasil manjid. Nah, disinilah, nah ini contohnya ya. Jadi yang pertama itu ada yang mereka tambahkan hamzahnya di bagian awal yaitu sebelum fa fiil menjadi af'ala. Kemudian ada yang ain fiilnya fa'ala, fa'ala, tafa'ala, tafa'ala, ibta'ala, infa'ala, ib'alla, istab'ala, ib'awwala, ib'aw'ala, dan ib'alla. Nah, maka di sini yang harus kita ketahui ya lihat. Jadi kalau misalnya kayak af'ala, oh berarti ini fa, ain, lam ini berarti asal katanya. Nah, berarti huruf-huruf asal ini berarti fa'alanya ini. Sehingga kalau kita ketemu nanti misalnya dengan huruf yang apa namanya dengan kata yang af'ala ini maka yang dicari itu bukan dari mulai kamus itu dengan huruf hamzah bukan ya. Jadi harus dicari itu yang huruf asalnya. Jadi harus fa'ala. Jadi seperti ini misalnya. Fa'ala, maka berarti fa'ala. Nah, di kamus itu terutama nanti kalau antum membuka di kamus Al-Munawwir itu memang itu biasanya beliau itu menyusun dengan pola seperti ini ya. Jadi mulai dari yang paling atas itu dengan fa'ala, fa'ila atau fa'ula. Jadi mengikuti kepada wazan asal. Jadi kalau misalnya di beliau misalnya mengambil misalnya kata-kata darasa ya. Darasa itu kan berarti yang pertama, dia mengikuti wazan fa'ala. Maka di bawahnya itu kan terus. Jadi kalau dia ada timbangan adrasa, terus kemudian darasa ya, tadarasa dan seterusnya. Jadi begitu susunan kalau di dalam kamus Al-Munawwir. Jadi dia mengikuti kepada urutan dalam pembentukan kata-kata ini dari yang sulasil mujarad sampai kepada yang sulasil mazid. Nah, nanti juga langsung kepada makna-maknanya. Jadi kalau misalnya seperti darasa tadi ya itu kan belajar. Tapi kalau darasa itu artinya mengajarkan. Nah, itu pola kamus yang agak lengkap tuh seperti itu biasanya kalau kamus Al-Munawwir. Nah, cuma pada kamus-kamus yang mungkin agak lebih tipis, ya, apalagi yang kamusnya sifatnya online, itu kadang tidak semua kata pecahannya itu mereka cantumkan di dalamnya. Jadi yang mereka ambil itu kadang-kadang hanyalah kata-kata yang lebih sering digunakan, yang lebih populer, sehingga kata-kata yang mungkin kurang banyak digunakan itu mereka akan tinggal tidak dicantumkan ke dalam kamus tadi. Nah, tapi kalau sekali lagi kalau kayak Al-Munawwir itu saya melihatnya memang agak lengkap dia. Coba memang harus membuka itu. Sekarang itu kan memang harus membuka secara khusus kamus kayak misalnya Al-Munawwir. Nah, tapi kalau kita ingin yang agak sederhana saja, kadang-kadang dengan kamus online itu sudah
sudah cukup. Ya. Nah, tapi kalau kita ingin tahu pecahan katanya yang banyak atau apa saja maknanya, bahkan sampai ada contoh frasenya kalau ini ditambah dengan ini, kata ini ditambah ini maknanya ini. Ya, itu ada dalam kamus-kamus yang tebal. Nah, contoh misalnya ketika, nah nanti ini juga praktek dalam membuka kamus. Jadi seperti misalnya yang sulasil mazid, misalnya akrama. Jadi membukanya itu buka saja karoma. Ini kata asalnya, ya, karoma. Jangan di hamzah. Ya. Nah, ini berarti hamzah ini karena huruf tambahan. Alama ya, atau jahada ini maka dibuka jim ha dal. Nah, coba tadi sekali lagi kelebihannya kalau sudah kamusnya sifatnya digital itu kan kadang dia ketika kita ketik jahada ini tadi ya, jahada itu memang dia akan muncul karena sifatnya apa namanya, sifat digital itu kan kayak apa istilahnya itu dengan kode-kode binarinya itu kayak mudah gitu ya dia mencari. Tapi kalau kita membuka kamus yang asli itu ya memang tidak bisa. Jadi kita memang harus tahu mana yang huruf aslinya. Jadi kalau kita misalnya membuka akrama ini, lihat di kamus dari mulai hamzah pasti tidak ketemu. Tapi harus mulai dari karoma. Tapi kalau kamus digital itu biasanya diketik akrama itu akan muncul. Dia akan muncul. Nah, sebagian ya kalau dia memang ada mencantumkan, sekali lagi kalau dia lengkap itu memang nanti akan muncul. Tapi sekali lagi kalau yang melihat kepada kata-kata tertentu yang mereka anggap penting saja, yang sering digunakan, ya berarti bisa jadi kita tidak ketemu. Nah, di beberapa contoh kamus digital itu nanti kalau ada tambahan-tambahan kayak misalnya nanti huruf tak marbutahnya misalnya, nah itu tidak muncul dia. Nah, karena itu bagian dari tambahan juga nanti. Nah, ini contoh saja ya. Ini bagian bawahnya adalah merupakan contoh. Baik, kita lanjut. Ini lanjutannya lagi ya. Nah, di dalam kitab Sarab yang ada bahasa Arab Melayu kemarin ya, itu yang pernah kita bahas sebelumnya, yang ketika kita dalam pengajaran secara offline kemarin itu kan dijelaskan ya. Jadi mulai dari fa'ala, fa'ila, ini semua ini adalah merupakan fi'il madhi ya. Ini fi'il madhi semua ini. Artinya bentuknya lampau. Nah, ini lanjutan. Nah, kemudian yang berikutnya tadi kita sampai kepada sulasil mazid, 3 ditambah. Nah, ada juga yang kemudian dikenal dengan rubail mujarad dan rubail mazid. Jadi rubail mujarad ini, jadi huruf asalnya itu 4. Ya. Hurufnya itu 4. Nah, ini memang diantaranya itu banyak ya. Memang dalam bahasa Arab itu kan bahasa apa semacam kayak bahasa asing di luar bahasa Arab, ajam, kemudian masuk ke dalam bahasa Arab. Nah, mereka itu kadang untuk memasukkannya ini mengikuti kepada timbangan yang lain, yaitu timbangan disebut dengan rubail mujarad ataupun ditambahkan lagi dengan rubail mazid. Nah, seperti ini ya, seperti zalzala, zalzala, waswasa, as. Nah, itu adalah rubail mujarad. Jadi 4 hurufnya murni 4 ya. Jadi dia tidak mengikuti kepada wazan sulasil mujarad ataupun sulasil mazid. Tetapi masuk kepada rubail mujarad 4 huruf. Nah, mengikuti wajan fa'lala. Nah, penimbangnya itu yang kemudian ditimbang dengan fa'lala. Jadi sama sebenarnya dengan penimbang fa'ala, tetapi yang ditambahkan itu pada
lam fi'ilnya double dengan fa'lala. Supaya nanti setimbangan ya dengan ini. Seperti misalnya kata zalzala, goncang. Maka zalzala, waswasa, as-asa, tarjama. Nah, ini rubail mujarad. Artinya 4 murni memang dari kata asalnya itu dia 4 huruf. Yang mana mereka ini bukan huruf, sebenarnya bukan huruf yang ditambahkan ya. Tapi kalau kata-kata Pak Lala ini hanya anu aja, maksudnya penimbangnya ke sini nanti arahnya. Tetapi memang kalau kita lihat dari kata-kata atau huruf-huruf yang terbentuk dari rubail mujarad ini memang huruf yang asal. Seperti zalzala, tarjama ini huruf asal. Nah, kemudian ada yang disebut dengan rubail mazid. Jadi dari 4 huruf tadi kemudian mereka tambahkan. Ya, tambahkan lagi. Ya, berarti berapa itu? Jadi kalau dari 4 tambah 1 menjadi 5 huruf. Nah, memang kalau yang rubail mujarad atau rubail majid ini sedikit, memang tidak sebanyak yang sulasil mujarad ataupun sulasil mazid ya. Jadi tidak sebanyak yang 3 huruf tadi ataupun yang ditambahkan dari 3 huruf menjadi 4. Nah, di dalam bagan ini ya di sini dicontohkan. Jadi seperti pak lala, tapak lala, ib'an lala, ib'alalla. Nah, ini rubail mujarad dan rubail mazid. Ada yang 4 dan sudah ditambahkan. Seperti pak lala, contohnya zalzala, tazalzala. Nah, kemudian ihranjama, itma'anna. Nah, itma'anna itu kan itu berapa huruf itu? Itma'anna, tenang. Asal katanya kan toma'ana ya, toma'ana. Kemudian itma'anna menjadi tenang, itma'anna. Jadi ini 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf ya. Karena nun ini kan menjadi 2 double atau istilahnya mudha'af dalam istilah bahasa Arab. Tetapi ini menjadi 6 malahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi sekali lagi ya, ini kan jarang, memang tidak banyak. Dahraja, tadahraja, ibran ka'a. Nah, ini bagian berikutnya penjelasannya tadi ya. Nah, terakhir sebelum mungkin ada tanggapan nih, anu aja lah dulu maklumat aja ini. Nanti kita anu aja coba ke praktek kemudian mengulas dari mana mengambil kata-kata ini ya, atau dari masuk kemana wazannya kalau nanti kita melihat dalam prakteknya. Nah, yang terakhir perlu sekali lagi kita sampaikan, nanti ada istilah dalam pentasripan itu ada yang ke kiri, ada yang ke bawah. Jadi kalau ke kiri itu disebut dengan istilahi, kemudian wazan yang ke bawah itu disebut dengan lugawi. Nah, itu yang kemudian kita biasa fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, bahwa fa'ilun, wadzaka maf'ulun. Nah, jadi itu disebut dengan wazan istilahi. Jadi apa namanya? Tasrif istilahi ya. Mentasrif secara istilah. Jadi dari fi'il madhi dirubah menjadi fi'il mudhari, kemudian menjadi masdar, kata benda, kemudian kata benda itu berubah lagi menjadi fa'il, pelaku, kemudian kalau dijadikan objek, apa dari kata benda menjadi objek, kemudian menjadi keterangan waktu, keterangan tempat, alat, dan seterusnya. Nah, itu namanya tasrifan ke kiri, yang kemudian dikenal dengan istilah tasrif istilahi. Nah, kemudian dari fi'il itu, dari fi'il madhi itu, kemudian ataupun dengan fi'il mudhari nanti ya. Jadi yang
dari kanan ke kiri itu yang pertama itu disebut dengan fi'il madhi, yang kedua tuh fi'il mudhari, kemudian yang ketiga tuh fi'il masdar nanti. Nah, bagian ke bawah itu bisa ditasrif lagi yang kemudian dikenal dengan tasrif lugawi. Jadi memasukkan ke dalam fi'il itu adanya pelaku. Ya. Karena di dalam fi'il baik fi'il madhi maupun mudhari itu pasti ada di dalamnya itu yang namanya fa'ilnya. Jadi memasukkan domirnya ya. Nah, domir yang masuk ke dalam fi'il madhi ataupun mudhari tadi itu nanti akan tersembunyi jadinya, yang kemudian dikenal dengan istilah mustatir. Jadi seperti misalnya dia melakukan, ya, dia ini kan huwa ya, dia melakukan, dia laki-laki. Maka kalau fa'ala huwa itu tidak boleh. Jadi tidak boleh fa'ala huwa. Atau dia dua orang, fa'ala huma itu tidak boleh. Jadi harus fa'ala. Jadi harus dimasukkan ke dalam fi'il tadi. Tapi kemudian diberi dengan tanda tadi ya. Maka nanti ada ya kita misalnya dengan fa'ala, fa'alu. Oh kalau fa'ala itu berarti dalamnya itu ada huwa. Fa'ala dua, oh berarti ada huma. Karena seharusnya kan kalau dalam tadi susunan kalimat fi'liyah itu kan harus kata kerja dan subjek pelaku. Tapi karena pelaku itu atau subjek itu ini berbentuk isim dhamir huwa humahum, maka dia tidak boleh muncul huwa humahumnya itu setelah fi'il. Maka dia harus dimasukkan ke dalam fi'il masuk. Nah, itu yang kemudian ditasrif dengan istilah tasrif lugawi ya. Nah, itu barangkali yang perlu dianukan dulu di awal ini. Nah, silahkan kalau ada tanggapan terkait materi ini. Jadi ini memang maklumat juga banyak ya tentang tasrifan ini. Nah, silahkan. Buat sekalian kalau ada tanggapan. Ini Tad. Nah, mungkin untuk Biasanya contoh saja ya, ini mengisi waktu terakhirnya ini kita ambilkan ini ada contoh di sini. Bisa dilihat ya. Kita coba, nah ini ada bahan bacaan di bagian akhir modul ini. Bisa dilihat kah? Bisa ya? bisa nggih. Nah. Hadza yaumul isnain. Ya. Hadza. Ini 3 huruf ya. Ya, hadza ini isyarah. 3 huruf. Kalau dibuka kamus ya hadza. Dan dia bukan kata kerja ya. Jadi tidak ada ini. Tidak ada tasrifannya berarti. Jadi tidak ada fi'il mudhari, fi'il madhinya tidak ada karena ini isim isyarah. Nah, kalau yaum ini kalau kita membuka ini ya berarti harus yang 3 huruf ini. Ya, tapi ini nanti ya ini yaum ini juga bukan fi'il ya. Kalau istilahnya itu dicari yama. Jadi ini kalau mau membuka di kamus nanti dicari aja ya ama atau yama ya. Al-isnain. Nah, kalau isnain ini kalau membuka di kamus ini sana ya, sana 2. Sanaya. Nah, ini kan berarti ini tambahan juga sebenarnya. Jadi ada alif lam, ini tambahan.
sana isnain. Jadi yang mau dibuka tuh nanti huruf sananya ini. Jadi kita harus tahu mana huruf yang asli. Nah, ini salah dari ketik ya. Awalu. Hada yaumul isnain wa hada awalu yaumin yadhabu. Nah, yadhabu at-talamidu ila madrasatihim. Ini hari Senin dan ini awal hari yadhabu. Nah, yadhabu ini fi'il ya. Fi'il. Kemudian at-talamis itu nanti kalau membuka tilmizun. Nah, berarti tilmizun itu berapa huruf itu? Talamaza, ya 4 huruf. Talamaza ya. Jadi dimasuki kepada rubail mujarrad. Ila ini huruf jer. Nah, madrasatihim. Jadi madrasatihim ini dilihat kalau buka kamus tuh ini dari kata darasa nanti ya, ini kan darasa ini. Nah, cuma nanti ketika kita tasrif nanti secara istilahi, nah nanti akan muncul oh ini dari mana timbangannya. Nah, disitulah nanti ketika kita mentasrif itu akan ketahuan oh ini berada pada timbangan yang mana, nanti akan muncul dari tasrifan itu. Seperti yazhabu ini, oh ini dari tasrifan lugawi. Ya. Kalau ini sudah pakai harokat, nyaman sebenarnya menerjemahkannya. Memang maksud saya adalah ini kan ada tentukan isim, fi'il dan huruf dari bacaan ini. Ya. Tapi bisa bisa diikuti. Jadi kalau perintahnya ini kan cuma menentukan isim, fi'il dan huruf. Jadi kita aja. Kita coba dari contoh bacaan yang singkat ini. Hadza ini isim isyarah. Yaumul isnain ini adalah isim dan isim. Kemudian kedudukannya adalah mudhaf ilaih karena ada isim yang beralif lam dengan isim yang tidak beralif lam. Nah, maka di sini kedudukannya mudhafun ilaih. Nah, yaumu ini berharakat marfu dhammah karena dia kedudukannya adalah khobar. Sedangkan al-isnain adalah mudhafun ilaih dengan tanda ya nun, yaitu i'rabnya i'rab jar karena dia adalah mudhafun ilaih dan dia adalah isim tasniyah dengan tanda ya nun. Wa ini adalah huruf ataf. Hadza ini juga kembali mubtada. Sebagaimana hadza ini. Wa hadza dan ini mubtada. Khabarnya adalah awalu yaumin. Ada awal hari. Awalu ini mudhaf dan ini yaumin ini mudhafun ilaih. Ini satunya beralif lam, satunya tidak beralif lam, tetapi memang ini bisa terjadi seperti ini ya. Sama-sama isim nakirah, tetapi memang dia tidak bisa dibuat kemudian ini menjadi na'at man'ut. Nah, sehingga makanya barisnya ini menjadi kasrah. Maka ini disebut dengan mudhafun ilaih. Kemudian yadhabu ini fi'ilnya fi'il mudhari' dengan harakat ropa yaitu dhammah karena ia merupakan fi'il mudhari' sahih akhir tadi yang tidak ada huruf ilat tadi ya. Jadi dia sahih akhir atau sahih fi'il mudhari' sahihnya di akhir ini tidak huruf ilat, maka dia berharakat dhammah jadi marfu rafa. Atalamizu ini adalah isim
di mana dia kedudukannya sebagai fa'il dengan i'rab ropa dengan tanda dhammah karena dia adalah jamak taksir. Jamak taksir itu salah satunya tandanya adalah dengan dhammah. Kenapa dibaca dhammah? Jabatannya sebagai fa'il. Ingat kemarin kan yang dibaca dhammah atau ropa itu diantaranya adalah yang kedudukannya itu sebagai fa'il. Dan dia dibaca dhammah karena fi'il isim jamak taksir. Ila adalah huruf jar. Dan madrasatihim ini adalah isim, namun isimnya isim yang isim yang berharakat i'rab jar. I'rabnya dengan tanda kasrah karena ini adalah isim mufrad. Terusannya isim mufrad. Dan yang setelahnya ini adalah mudhafun ilaih. Isim dhamir yang bersambung kepada isim. Nah, kedudukannya dia adalah mudhafun ilaih. I'rabnya harusnya i'rab jar, tapi secara takdir tidak terlihat ya karena dia adalah isim yang mabni. Artinya tetap tidak berubah harakatnya meskipun takdirnya dia mudhafun ilaih, i'rabnya i'rab jar. Nah, seperti itu. Silakan kalau ada tanggapan dulu. Silakan. Mic-nya Ustadz Edi itu nyala tuh. Ikuti aja, Ustaz. Sambil memaklumati. Iya, iya. Jadi ini Ustaz. Jadi memang yang perlu diketahui ya. Pertama susunan kalimat. Jadi dari satu kalimat itu susunannya dia mubtada khabarkah atau fiil. Jadi dari sana baru kita bisa menentukan. Kalau misalnya seperti contoh yang ini tadi kan, ini adalah hari Senin. Jadi ini sebagai pokok kalimat ini apa? Lalu penjelasannya adalah hari Senin. Ini khobarnya. Jadi ini ada mubtada, ini ada khobar. Ingat bahwa mubtada dan khobar itu kedua-duanya harus dibaca di i'rab dengan i'rab ropa ya. Selalu begitu. Karena memang dalam contoh ini memang belum ada seperti kana kemasukan huruf-huruf yang merusak susunan aslinya. Jadi di sini contohnya sangat sederhana ini. Jadi belum ada yang kana, inna, hatta atau memasukkan huruf lam dan seterusnya, tidak ada. Dan wahada awalu yaumin ini juga mubtada khobar. Nah ini dari sini ke sini ini adalah merupakan susunan mubtada khobar. Nah yang dari sini ke sini ini susunannya adalah fiil fa'il. Ya. Jadi ini fiilnya, ini fa'ilnya. Berarti kan ada yang susunan jumlahnya itu jumlah ismiyah, mubtada khobar dan jumlah fi'liyah yaitu fi'il dan fa'il. Nah, kemudian berikutnya Ahmadu. Nah, ini juga mubtada khobar. Ini Ahmad. Ini khobarnya tilmizun jadidun. Jadi Ahmad ini sebagai mubtada dan tilmizun ini adalah khobar mubtada. Nah, ingat mubtada khobar itu selalu berharakat ropa sesuai dengan tanda apa yang mewakilinya. Nah, sedangkan dalam khobarnya ini memang dua kata ini ingat kembali kepada naat man'ut ya. Tilmizun. Jadi sebenarnya begini cukup tanpa ada jadidun ini bisa ya. Ahmad tilmizun. Ahmad itu adalah seorang murid. Bisa kan? Tapi kemudian tilmizun yang seperti apa?
tilmizun yang jadidun. Nah, maka di sini berlaku di khobarnya ini dua susunan. Yaitu yang kemudian berlaku dengan istilah man'ut dan na'at. Jadi ini yang disifati, kemudian sifatnya jadid. Jadi murid yang baru. Nah, tapi sama, karena dia belum ada kemasukan pada kata-kata atau huruf-huruf yang merusak mubtada khobar ini, maka dia tetap kedudukannya rofa. Ya, artinya i'rabnya sama-sama rofa. Nah, ini berlaku lagi. Yadhabu ilal madrasti ma'as sadiqihi. Dia yadhabu. Nah, dia siapa? Ingat, dia di sini kan berarti huwa ini. Nah, berarti kalau ada seperti ini juga nanti pasti kedudukannya ini adalah apa namanya? Ini adalah bentuk kalimat fi'liyah atau jumlah fi'liyah. Ya. Karena kata-katanya diawali kalimatnya diawali dengan kata kerja. Nah, ilal madrasati. Nah, ini keterangannya. Yadhabu. Sebenarnya ini yadhabu huwa ya. Ingat, yadhabu huwa harusnya ini. Cuma sekali lagi karena dia di sini kan kalau fi'il itu ketemu dengan isim domir, baik itu fi'il mudhari atau fi'il madhi, tidak boleh dimunculkan di sini. Ya. Harusnya kan yadhabu Ahmad. Nah, kalau yadhabu Ahmad boleh. Yadhabu Ahmad ilal madrasati ma'as sadiqihi. Cuma kan Ahmad sudah diketahui. Jadi si penulis ini merubah Ahmad itu menjadi damir. Jadi maksudnya yadhabu huwa ilal madrasati ma'as sadiqihi. Nah, cuma kalau kembali kepada domir atau didomirkan si Ahmad ini ke huwa, maka itu tidak boleh. Maka dia harus masuk saja ke dalam kata kerja sini, tergantung timbangan sarafnya nanti, tasrifan lugawinya. Ya, jadi yadhabu ilal madrasati ma'asadiqi. Jadi Ahmad atau dia si Ahmad itu berangkat ke sekolah bersama temannya. Ismuhu Hamdan. Namanya adalah Hamdan. Ini juga mubtada khobar. Ini mubtadanya. Namanya siapa? Khobarnya berarti Hamdan. Ini khobar. Sama-sama ber-i'rab ropa. Jadi ini ropa, domah, berarti domah. Kemudian ini juga berharokat ber-i'rab ropa, yaitu dengan tanda domah. Nah, barangkali itu ya untuk pertemuan kita pagi hari ini. Ya anulah, perlahan-lahan aja, nanti mudah-mudahan ada yang bisa masuk. Nanti tolong juga antum bisa membaca lagi lah maklumat-maklumat yang lain, mungkin nanti bisa menyambungkan kepada maklumat yang ini ya. Nah, barangkali itu yang kita bisa bahas pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya, menambah pengetahuan kita tentang bahasa Arab ini. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ulun kada kedengaran nggak saat? Dah. Ini kedengaran? Ya.